Swastiastu. Doa mulai. Selesai. Silakan duduk, Adik. Selamat pagi, Adik. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, baik. Sekarang kita akan mempelajari tema 3, subtema 1, pembelajaran 6. Baik, Adik Kak bawa buku? Ya, ini. Baik, sekarang kita akan mempelajari tentang para tokoh penemuan dari roda. Adik-adik tahu apa itu roda? Ayo, saya dulu, apa itu roda? Ayo. Baik, roda itu adalah suatu benda yang berbentuk lingkaran yang dapat mempermudah pekerjaan sehari-hari manusia. Baik, di halaman 53 terdapat sebuah teks berjudul apa itu, Adik? Ya, baik. Selanjutnya Adik baca dulu, pahami isi dari teks tersebut. Ini baca dulu. Aja yang mengerjakan tugas nanti itu jeda ya bisa kalau ngomong dia tanya jawab tuh mulai lanjut. Baik, apa judul dari teks yang ada dibaca? Roda mengubah wajah dunia. Di dalam teks tersebut terdapat dua tokoh siapa saja? Ya, bagus. Charles Goodyear merupakan sebuah penemu. Penemuan apa yang ditemukan oleh Charles Goodyear? Angkat tangan. Yes, Adik. Charles Goodyear pada tahun 1839 berhasil menciptakan ban terbuat dari karet yang lebih tahan goncangan dan lebih kuat terhadap risiko permukaan tanah. Iya, bagus. Yang lain? Ya, baik. Untuk tokoh yang kedua yaitu John Boyd Dunlop. Penemuan apa yang ditemukan? Ayo, yang bisa angkat tangan. Ayo, Adik. Iya, Adik. Kemudian menciptakan ban yang berisi udara. Iya, bagus.
Terus sekali. Ini selanjutnya, halaman selanjutnya terdapat sebuah gambar roda dari tahun 3000 sebelum Masehi sampai sekarang. Pada gambar pertama, gambar apa itu Adik? Gelondongan gayung yang digunakan menggunakan bara. Ini bagus. Pada tahun berapa? 3000 sebelum Masehi. Untuk gambar selanjutnya, gambar apa Adik? Pembukaan kain. Pada tahun sama, yaitu 3000 sebelum Masehi. Selanjutnya gambar apa Adik? Roda kayu dengan sumbu atau as. Pada tahun 1500 1500 sebelum Masehi. Gambar selanjutnya roda kayu dengan jeruji. Pada tahun sesudah Masehi. Selanjutnya gambar apa? gambar televisi udara Tahun? 11 Bagus. Baik, untuk selanjutnya setelah adik membaca teks tadi, sekarang adik buat tugas dari kolom ini. Misal paragraf 1 topik masalahnya apa, dan paragraf kedua topik masalahnya apa, dan seterusnya. Sekarang adik buat yang singkat jangan agak singkat. Baik, adik-adik sudah selesai buat tugasnya. Baik, untuk soal nomor 1, sebutkan beberapa macam hak yang dimiliki oleh, sebentar dulu. Salah, mohon maaf. Untuk paragraf 1 topik masalahnya, siapa yang bisa? Untuk adik. Roda merupakan salah satu penemuan terbesar. Yang lain? Yang ada yang menambahkan? Roda merupakan salah satu penemuan terbesar manusia yang membuat penemuan terbesar manusia. Semua pekerjaan lagi. Bagus sekali. Baik, topik masalah pada paragraf pertama memang benar. Roda merupakan apa? Penemuan terbesar manusia yang dapat mempermudah pekerjaan manusia. Baik, untuk paragraf kedua, apa yang bisa? Adik. Kemudian muncul juga di Tiongkok, Arab, Eropa, dan belahan dunia lainnya. Ada yang lain? Adik. Coba. Perkembangan roda dimulai dari bentuk sederhana berupa balok kayu yang digulingkan, kemudian berubah menjadi potongan berupa balok kayu. Roda bundar utuh dengan pasak di tengahnya hingga roda berjari-jari. Bagus. Baik, topik masalah pada paragraf kedua itu perkembangan roda dimulai dari balok kayu yang digulingkan, kemudian berkembang menjadi potongan melintang balok kayu. Roda bundar utuh dengan pasak di tengahnya. Memang benar. Apa yang adik jawab? Baik, untuk paragraf yang ketiga, yang bisa? Ayo. Adik. Tahun 1839, Karl Gottlieb berhasil membuat ban karet yang menahan goncangan dan lebih kuat terhadap gesekan permukaan Jepang. Ada yang lain? Adik. Pada perkembangannya, saat ini roda mempunyai banyak ukuran dan jenis.
Ada yang terbuat dari besi, kayu, karet, atau gabungan dari beberapa jenis bahan yang disesuaikan dengan fungsinya. Ya, ada yang lain? Ya, ada. Tahun 1445, Thomson dan Dunlop menciptakan bal yang berisi udara yang berkembang hingga saat ini dengan berbagai ukuran, jenis, dan bahan sesuai dengan fungsinya. Ya, memang bagus sekali jawaban dari adik. Memang benar. Tapi masalah pada paragraf 3, tahun 1845, Thomson dan Dunlop menciptakan ban yang berisi udara yang berkembang hingga saat ini dengan berbagai ukuran, jenis, dan bahan sesuai dengan fungsinya. Baik, untuk paragraf yang keempat, sudah bisa? Ya, adik. Berkat penemuan roda, menempuh jarak antar tempat di berbagai belahan dunia menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Ya, bagus. Yang benar, roda itu mempercepat pekerjaan. Baik, selanjutnya dari teks yang dibaca tadi, apakah teks tersebut merupakan teks eksplanasi ilmiah? Menurut adik-adik, teks dari roda berupa pengubah dunia, apakah? Ya, udah adik. Ya, Alasannya? karena suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan anak. Ya, bagus. Karena teks tersebut merupakan teks Ilmu pengetahuan. menerangkan ilmu pengetahuan berupa penemuan. Ada yang lain? Berpendapat yang lain? Ya, baik. Kalau tidak, untuk selanjutnya kita akan pelajari hak dan kewajiban. Adik-adik tahu apa itu hak? Yuk, siapa yang bisa? Baik, adik. Adalah sesuatu yang tidak menjadi milik kita. Ya, bagus. Ada yang lain? Ayo. Sesuatu yang dimiliki. Tidak ada? Hak adik-adik di rumah apa saja? Coba berikan contoh. Mendapat kasih sayang. Ya, bagus. Mendapat kasih sayang. Yang lain? Dapat bermain. Berhak bermain. Yuk, yang lain? Berhak mendapat penghargaan. Ya, bagus sekali. Berhak yang mendapat uang jajan. Ayo, yang lain? Berhak mendapatkan makanan yang sehat. Ya, bagus. Kalau di sekolah hak adik apa saja? Berhak mendapatkan penilaian yang layak. Ini bagus. Angkat tangan ini. Kalau kamu jawab. Ayo. Hak apa saja? Banyak sekali hak adik di sekolah. Ayo. Berhak mendapatkan buku. Mendapatkan buku. Ya. Ayo, yang lain. Pada saat ini adik-adik sedang apa? Diajar. Berarti adik-adik berhak mendapatkan hak belajar, pembelajaran. Kalau contohnya hak dalam warga negara apa saja? Misalnya ada adik beragama apa? Hindu, berarti adik berhak memeluk agama sesuai kepercayaan. Berhak mencari pekerjaan. Ya, bagus sekali. Berhak mencari pekerjaan yang layak. Yang lain? Hak sebagai warga negara. Misalnya adik sebagai murid, fasilitas adik apa saja? Fasilitas.
fasilitas. Ini apa? Meja. Ini buku. Berarti adik untuk bentuknya apa namanya di bidang pendidikan sebagai warga negara, adik sebagai siswa berhak mendapatkan fasilitas berupa buku, meja, itu ya. Selanjutnya kewajiban. Apa itu kewajiban? Sesuatu yang harus kita lakukan. Yuk yang lain ya. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan baik. Ya, dengan baik dan dengan bertanggung jawab. Misalnya contoh adik berkewajiban di rumah apa saja? Menjaga adik. Jaga adik. Yang lain? Membersihkan rumah. Bersihkan rumah, bagus sekali. Membantu orang tua. Bantu Orang tua. orang tua, itu bagus sekali, bantu orang tua, kewajiban adik. Ya, yang lain? Bila orang tua sakit diberikan obat. Ini kewajiban adik memberikan obat agar orang tua adik sehat. Yuk contoh yang lain. Tidak melawan orang tua. Ini. Ayo adik sebagai mahasiswa, kewajiban apa saja di sekolah? Mematuhi peraturan. Mematuhi peraturan. Apalagi? Membersihkan sekolah. Ya, gotong royong, ya, kewajiban membersihkan sekolah bersih-bersih. Ya, contoh yang lain? Misal contoh adik sekarang apa? Belajar. Berkewajiban untuk belajar. Ya, baik itu. Ini contoh-contoh dan pengertian hak dan kewajiban. Terkait dengan teks tersebut, lihat halaman 56. Terkait dari teks tersebut dan kita bahas tadi hak dan kewajiban. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, sebutkan beberapa macam hak yang dimiliki oleh para penemu tersebut. Ada yang bisa? Baik, adik. Kebebasan berkarya dan mengembangkan karyanya. Oke, ada jawabannya lain? Baik, untuk soal nomor 1, sebutkan beberapa macam hak yang dimiliki oleh para penemu tersebut. Baik, jawaban adik memang benar. Hak yang dimiliki oleh penemu itu kebebasan berkarya dan mengembangkan karyanya. Baik, untuk soal nomor 2, apakah mereka telah mendapatkan haknya? Baik, yang adik. Ya, karena kebebasan berkarya membuat mereka akhirnya menemukan sesuatu penemuan yang sangat bermanfaat. Ya, ada yang lain? Baik. Untuk soal nomor 2, dari jawaban adik memang benar. Apakah mereka telah mendapatkan haknya? Ya, karena kebebasan berkarya membuat mereka akhirnya menemukan sesuatu penemuan yang bermanfaat. Bagi adik-adik, manfaat apa saja yang dirasakan dari penemuan roda di keseharian? Manfaat apa? Adik punya sepeda di rumah? Sepeda kayu. Apa manfaat dari
sepeda beroda-roda kendaraan? Bisa mempermudah perjalanan. Bagus sekali, bisa mempermudah perjalanan. Ada yang lain? Ayo. Mempermudah untuk membawa apa? Barang. Baik, kita lanjuti pada soal nomor 3. Apa manfaat hak tersebut bagi mereka? Ayo, adik. Mereka lebih bersemangat dalam mengembangkan penemuan dan mereka merasa bermanfaat bagi orang banyak. Bagus sekali. Misalnya adik, manfaat hak bagi adik. Misalnya hak mendapatkan uang jajan. Gimana manfaat dari hak diberikan uang jajan? Gimana perasaan adik? Bersemangat, gembira. Yang betul, manfaat hak tersebut bagi penemu tersebut, mereka lebih bersemangat dalam mengembangkan penemuannya dan mereka merasa bermanfaat bagi orang banyak. Baik, selanjutnya soal nomor 4. Apakah mereka telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah mereka dapatkan? Baik. Adik. Ya, karena mereka menggunakan hak mereka untuk memberikan manfaat bagi orang banyak. Contohnya penemuan roda oleh Thomson dan Dunlop yang mempermudah pekerjaan manusia seperti distribusi barang. Bagus sekali, memang benar. Dari penemuan tersebut mempermudah pekerjaan manusia seperti distribusi barang atau pengiriman. Baik, selanjutnya lihat halaman 57. Pada halaman 57 terdapat teks berjudul hak dan tanggung jawab. Sekarang adik baca dulu teks tersebut. Paham? Pada teks tersebut terdapat seorang anak yang bernama Ani. Ani itu siapa? Ayo, mudah sekali ini. Ani itu siapa ya? Baik, adik. Bagus sekali. Ani adalah putra dari bapak dan ibu Yakub. Baik, setelah adik membaca teks tersebut, di bawahnya terdapat pertanyaan. Baik, kakak akan membacakan dari pertanyaan ini. Selanjutnya adik menjawab di angkat tangan. Untuk soal yang nomor 1, sebutkan hak Ani dalam cerita tersebut. Adik. 1. Mendapat pendidikan. 2. Mendapatkan asupan makanan yang bergizi. 3. Mendapat perhatian orang tua. Itu saja. Ada yang lain? Nambahkan? Ayo. Baik, memang benar jawaban dari adik. Dari teks tersebut, hak Ani dalam cerita, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan apa lagi? Apa yang dijawab dari temannya lagi? Dapatkan makanan yang lezat dan bergizi.
Baik, untuk soal yang nomor 2, apakah Ani telah mendapatkan haknya? Yuk, ada yang bisa? Apakah Ani telah mendapatkan haknya? Jelaskan dan beri contoh. Ayo. Misalnya adik sebagai siswa di sekolah, apa adik mendapatkan hak di sekolah? Mendapatkan. Contohnya hak belajar, apalagi hak mendapatkan nilai yang bagus, apalagi hak apalagi mendapatkan fasilitas yang ada di sekolah. Seperti itu, okay. Pada Ani, apakah mendapatkan haknya? Yuk adik, duduk adik. Ayo. Kakak kan sudah tadi memberikan contoh. Misalnya di sekolah mendapatkan hak. Misalnya Ani, apakah mendapatkan hak di rumah? Misalnya contohnya di rumah, apakah mendapatkan atau tidak? Ayo, sudah adik. Dari bacaan teks tersebut, apakah Ani telah mendapatkan haknya? Jawabannya iya. Misalnya contohnya Ani misalnya ayahnya yang menyekolahkan Ani di sebuah sekolah yang cukup ternama di desanya. Dan Pak Yakob memenuhi semua kebutuhan sekolah Ani seperti buku-buku, seragam sekolah, serta peralatan lainnya. Itu merupakan contoh Ani telah mendapatkan haknya. Baik, untuk soal nomor 3, apakah manfaat hak tersebut bagi masa depan Ani? Apakah bermanfaat? Misalnya adik bersekolah, apakah bermanfaat hak yang adik dapatkan di sekolah, misalnya hak belajar, apakah bermanfaat untuk masa depan adik-adik? Ayo. Apa manfaat hak tersebut bagi masa depan Ani? Ayo. Manfaatnya, tujuan akan tercapai. Yang kedua, dihargai orang lain. Dalam hal ini orang tua salah ini. Ada dua manfaat, tujuan akan tercapai dan dihargai orang lain. Baik, soal untuk nomor 4, apakah Anda telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah ia dapatkan? Misalnya adik di sekolah, hak dalam belajar, apakah adik sudah bertanggung jawab dalam belajar? Bertanggung jawab setiap hari adik belajar ke sekolah, belajar kayak itu contohnya. Untuk Ani, apakah Ani bertanggung jawab terhadap hak yang didapatkan? Ayo.
Baik, jawabannya, apakah Ani telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah ia dapatkan? Jawabannya iya, karena Ani telah menjadi orang berpendidikan setelah bersekolah. Yang kedua, membanggakan orang tua. Yang ketiga, cita-citanya akan tercapai. bagus. Baik, untuk selanjutnya baik, dari materi yang tadi, apa adik-adik ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Hah? Ayo? Tidak? Baik, untuk selanjutnya kakak akan membagikan sebuah LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Untuk itu adik kerjakan deh, kerjakan. Di sini tulis di kolom-kolom ini. Misalnya seperti tadi Ani. Misalnya ini kan tadi kan Ani membahas haknya, karena adik jawab kewajibanku. Kewajiban misalnya adik di rumah apa saja. Misalnya kewajiban membantu orang tua, bersih-bersih di rumah, gitu. Dan nama, ini nama adik. Nama, ini kewajibanku, kewajiban adik-adik di rumah. Dari kewajiban adik-adik, selanjutnya dampak jika bertanggung jawab. Dampak kewajiban adik-adik bertanggung jawab. Misalnya membantu orang tua, dampak bertanggung jawabnya orang tua menjadi bahagia pada adik-adik, dan seterusnya. Manfaat dari kewajiban adik-adik. Dampak jika tidak bertanggung jawab, misalnya adik berkewajiban bersih-bersih di rumah, jika tidak bertanggung jawab maka orang tua tidak senang, kayak gitu. Sekarang adik kerjakan yang singkat, yang singkat juga. Baik, adik sudah selesai kerjaannya. Baik, untuk itu siapa yang pertama mempresentasikan pekerjaannya? Baik, adik ke depan. Kewajibanku di rumah, menjaga adik, membantu orang tua, menyapu di rumah. Hak dan tanggung jawabku di rumah dan di sekolah. Dampak jika bertanggung jawab, menjadi orang berpendidikan, membanggakan orang tua, cita-cita akan tercapai. Manfaat kewajiban, tujuan tercapai, dihargai orang lain. Dampak jika tidak bertanggung jawab, terjebak dalam kebodohan, mengecewakan orang tua, gagal mencapai cita-cita. Bagus. Mana? Lagi. Untuk yang lain, ya.
Oke, bagus. Baik, itu tadi kewajiban adik-adik di rumah. Baik, untuk selanjutnya ada yang ditanyakan lagi? Pas? Tidak? Pas? Oke, baik. Itu tadi pembelajaran dari tematika subtema 1 pembelajaran 6. Dari pemaparan materi tadi ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, untuk itu sekian untuk hari ini. Sebelum mengakhiri, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan. Baik, untuk itu siapa yang mau memimpin doa? Oke, lanjut. Berdiri semuanya. Pengastung kare. Om Santi 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 Om. Doa mulai. Selesai.